Tak jelas juga kapan awal mula angkutan ini dikenal di Indonesia. Namun, keberadaannya hendak dihapuskan dalam sejarah. Alasannya tak manusiawi dan jadi biang kemacetan. Sejarah tak pernah bisa membunuh becak. Dari zaman Belanda hingga pemerintah Orde Baru, upaya menghapus becak tak pernah berhasil. Belakangan pemerintah melarang keberadaan becak karena jumlahnya terus bertambah, membahayakan keselamatan penumpang dan menimbulkan kemacetan. Nama saya Suradi, asli dari Jawa Timur, Kabupaten Ngawi, umur sekarang 59. Kalau di Cilingsi itu kayaknya nggak ada. Dari saya punya becak itu saya belum ada teguran becak mau dihilangin, itu nggak ada. Itu yang saya tahu begitu. Dari tahun 93 saya berangkat kerja dari jam 3, pulang ya sekitar jam setengah 12. Saya biasanya narik penumpang yang kalau pagi jam 3 sampai jam 6 itu di depan gilingan bakso. Kalau jam 7 sampai jam setengah 10 di depan tadi, yang depan tukang buah, di dalam pasar pokoknya. Kalau penghasilan minimal saya rata-rata itu 100 lebih. Kalau hari ini ya tadi sekitar ada orang 5. Ya senangnya tukang becak itu pribadi, nggak disuruh orang, dan kerja bebas. Yang kedua dukanya kalau lagi hujan nggak ada sewa, ya itu duka citanya tukang becak. Becak dianggap sebagai gambaran keterbelakangan Indonesia. Kuno dan memalukan. Mulailah pemerintah mencari cara menghambat laju becak. Gubernur Ali Sadikin mengeluarkan aturan mengenai larangan total angkutan yang memakai tenaga manusia, membatasi beroperasinya becak, dan mengadakan razia mendadak di daerah bebas becak. Ia juga yang menentukan batas waktu bebas becak. Ironisnya, jumlah becak menjadi tertinggi dalam sejarah pada 1966. Becak dianggap biang kemacetan, simbol ketertinggalan kota, dan alat angkut yang tak manusiawi. Di sisi lain, becak juga mulai menghadapi pesaing dengan kehadiran ojek motor. Pemerintah ketika itu memprogramkan para tukang becak beralih profesi menjadi pengemudi kendaraan bermotor itu. Bahkan pemerintah menggaruk becak dan membuangnya ke Teluk Jakarta untuk rumpon. Karena sulit, Gubernur Suprapto pernah bilang, becak-becak akan punah secara alamiah. Tapi alam tak memusnahkannya. Kita juga tak perlu menyelam ke laut untuk melihat becak. Becak tak benar-benar tergusur maupun tergerus arus modernisasi. Ia justru mengalami evolusi, selain variannya yang unik di tiap-tiap daerah. Becak bertahan di jalan-jalan sempit, meski kini harus bersaing dengan ojek yang jumlahnya kian bertambah. Saat ini, bukan para penarik becak yang harus diajari cara mengayuh yang bagus, namun
pengambilan kebijakan perlu belajar dahulu kebijakan-kebijakan para pendahulunya. Jangan sampai menimbulkan masalah klasik yang sebenar-benarnya tak perlu diusik.